Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan pada bab yang ke-9 atau bagian yang ke-9 dari kitab ini, Hukukul Ummal, hak-hak pekerja, sampai pada asar Abul Aliyah. Pada pertemuan sebelumnya sampai pada asar Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kunna nu'maru an nakhtima 'alal khadim wa nakila wa na'uddaha karahiyata ay yata'awwadu khuluqa su' aw yadhunna ahaduna dhanna su'. Kami diperintah untuk memberi tanda pada seorang pelayan. Kami juga memberi atau menakarnya, kami menghitungnya, karena khawatir akan terbiasa berakhlak buruk atau salah seorang dari kita yang berprasangka buruk. Athar ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk perhatian kita terhadap pelayan seperti yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, agar mereka tidak terbiasa dengan akhlak yang buruk. Ketika kita memberikan atau menitipkan sesuatu, mengamanahkan sesuatu kepada pekerja kita, maka hendaknya kita mencatatnya, memberi tanda. Kalau kita mau menitipkan uang, kita hitung dulu uangnya di hadapannya. Kalau kita mau mengirimkan barang, kita hitung dulu barangnya, baru setelah itu kita serahkan kepadanya, agar tidak terjadi khianat. Ini yang dimaksud dengan karahiyata ayyata'awwadu khuluqa su'. Khawatir kalau mereka nanti terbiasa melakukan akhlak yang buruk, penggelapan, korupsi, khianat. Au yadhunna ahaduna dhanna su', atau kita yang berprasangka buruk, kita yang salah ngitung, kita yang kurang tepat di dalam memberi sesuatu, tidak sesuai dengan yang kita hitung, ya, kita ngirim uang tercatat 1 juta, padahal yang kita berikan cuma 900.000, ya. Begitu sampai di tempat tujuan ternyata kurang, nah kita akan berprasangka buruk, wah ini dikorupsi sama pekerja kita, ya. Gara-gara apa? Tidak dihitung di awal ketika penyerahan. Ya, nah ini diantara bentuk perhatian kita terhadap pekerja, agar mereka tetap amanah, maka kita jaga dengan cara apa? Memberi tanda, menghitung, menakar di hadapannya ketika dia akan kita berikan tugas atau amanah. Taib. Kemudian selanjutnya penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Qala al-mu'allif hafizahullah, qauluhu, ucapan Abul Aliyah, kunna nu'maru an nakhtima 'alal khadim, kita diperintah
untuk memberi tanda pada pembantu. Wa nakila wa na'udduha, kita menakar dan menghitungnya. Kullu hadza min babi dhabtil umur wa ma'rifatiha. Ini semua masuk dalam bab yaitu dhabtil umur, mengontrol suatu urusan dan untuk mengetahuinya. Fa in kana makilan yukal, kalau yang akan kita titipkan untuk dikirim itu misalnya takaran, maka kita takar. Wa in kana ma'dudan yu'ad, kalau itu barang yang bisa dihitung jumlahnya kita hitung. Fatadbitul umur wa yakunu ta'amulu ma'al khadim daiman madbutan, maka perkaranya akan senantiasa terawasi, terkontrol, sehingga bermuamalah dengan pembantu atau pelayan senantiasa dalam keadaan terawasi dan terkontrol. Sekali lagi, bukan kita tidak percaya, bukan kita menuduhnya curang dan lain sebagainya. Justru ini sebagai bentuk perhatian kita agar pembantu dan pelayan kita tetap terjaga amanahnya. Ya. Wa qauluhu, dan ucapan beliau, karahiyata an yata'awwadu khuluqa su. Mengapa mesti kita mencatat, memeriksa, mengontrol? Karena khawatir mereka akan terbiasa berakhlak buruk, ai al-khadam, yaitu membantu kita, hatta la yatakhallaqu atau hatta la yatakhallaqa bi khuluqi su'in, ya, bi khuluqi su'in, agar dia tidak berakhlak dengan akhlak yang buruk. Li'annahu in wajada man yata'amalu ma'ahu la yadbitul umur, karena kalau dia menjumpai seorang pembantu, seorang pelayan, menjumpai majikannya yang bermuamalah dengannya, tidak mengontrol, ya, tidak mengawasi, fala rubbama da'athu nafsuhu ila khuluqi su, maka bisa jadi jiwanya akan yaitu membisikinya untuk berakhlak buruk. Imma sariqah, mungkin mencuri, au ikhtilas, atau merampas, ya, atau korupsi, au syai'in min hadza, atau sesuatu yang lainnya. Ya. Jadi tujuannya agar tidak terbesit di dalam benaknya untuk berbuat curang. Wa qauluhu, dan ucapan beliau pula Abul Aliyah, au yadhunna ahaduna dhanna su, atau agar tidak ada di antara kita, ya para majikan, dia berprasangka buruk. Faqad yakunul khadimu bari'an, karena terkadang pembantu itu berlepas diri dari perbuatan curang atau buruk tadi. Wa man yata'amalu ma'ahu la yadbitul umur, padahal yang bermuamalah dengannya, majikannya, itu tidak tidak mengontrol suatu urusan, tidak mengawasi dengan benar, ya. Tsumma qad tahaddatsahu nafsuhu yawman fayaqul, lalu akhirnya majikan ini pun memiliki dugaan di dalam dirinya suatu hari dan mengatakan, la'allahu akhad, mungkin pembantu saya yang ngambil ini. La'allahu sariqa, mungkin pembantu saya yang mencuri. Likaunihi la yadbitul umur, karena dia sendiri tidak mengawasi. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah kita sampaikan ringkasannya, tapi di sini Syekh Abdul Razak mengulang kembali. Nah, jadi kesimpulannya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa kita perlu mengawasi, baik itu dengan cara menghitung, mencatat, memberi tanda, maka agar terhindar dari dua keburukan. Yang pertama, agar pembantu kita, pekerja kita, tidak ada kesempatan untuk curang. Ya, kita mau nitip uang 1 juta, kita hitung di hadapannya 1, 2, 3, 10, 100-an 10. Jelas ya? Ada berapa ini 1 juta? Nah, serahkan ke fulan. Kalau sampai kurang, pasti dia akan merasa, ya jelas siapa lagi yang ngambil. Oh, kita ngasihkan 1 juta utuh, sampai sana 900.000, maka bisa dipastikan dia yang mengambilnya. Ya. Tapi kalau nggak kita hitung, maka dia akan beralasan, loh, yang dikasih cuma 900.000, padahal memang 1 juta.
Kita kasih 1 juta dalam sebuah amplop, apalagi nggak dikasih apa? Amplopnya nggak nggak dilem. Ya, kalau dilem, lemnya rusak, jelas. Ya, nah, ini maksud dari menandai, dikunci, ya dikunci, diberi tanda, disegel gitu ya. Jadi yang diserahkan apa yang telah diberikan. Tapi kalau nggak dikunci, nggak dilem, kita kasihkan, serahkan ke fulan. Berapa ini Pak? 1 juta. Tapi nggak dihitung. Di perjalanan kan nggak dihitung tadi, diambil 100.000, diserahkan kepada tempat tujuannya. Lapor, kok cuma 900.000? Loh, tadi saya kirim 1 juta. Akhirnya cross check, 1 juta saya kirimkan. Loh, tadi kan saya cuma terima ini apa adanya. Ya, nggak ada bukti gitu loh, nggak ada bukti. Mana ke saya 1 juta, mana buktinya? Nah ini, itu yang pertama, agar pekerja, pembantu tidak ada peluang untuk berbuat curang. Yang kedua, agar kita selaku majikan tidak buruk sangka. Bisa jadi memang kita ngirimnya 900.000, jelas. Kita ngasih 900.000, tapi kita nggak ngitung. Tapi kita di benak kita 1 juta ini. Nih, tolong kasihkan ke fulan. Pembantu kita amanah menyerahkan kepada si fulan sesuai dengan yang dia terima. Dihitung sama pihak yang menerima uang tadi. Loh, ini kok cuma 900.000. Nah, kita langsung buruk sangka. Wah, ini nggak benar ini pembantu. Tadi saya kirim 1 juta kok. Padahal dia nggak ngitung, padahal dia yang salah, dia salah hitung. Ya, pembantu yang terbebas dari tuduhan, akhirnya kita tuduh macam-macam. Kita berburuk sangka. Nah, supaya kita terhindar dari 2 kemungkinan yang tidak baik ini, maka kita harus meng-cross check dulu. Kita harus mengawasi. Kalau ada sesuatu yang mau kita kirimkan, hitung dulu barangnya kalau bisa dihitung. Ya, kalau perlu kita foto sebagai bukti, sehingga pekerja kita tidak ada celah untuk berbuat curang, karena ada buktinya. Ya, kalau itu uang kita hitung dulu jumlahnya. Kalau itu takaran, ya kita takar dulu berapa takarannya, dan seterusnya. Taib. Berikutnya, wa an Salmana qala. Kita beralih pada asar yang lain, tapi hampir sama ini. Wa an Salmana qala, dari Salman dia berkata, inni la a'uddul uraqa ala khadimi makhafatadh dhann. Sesungguhnya aku menghitung jumlah tulang yang aku berikan kepada pembantuku karena khawatir buruk sangka. Berkata Syekh Abdul Razak hafizallahu, wal uraq jam'u araq. Uraq itu bentuk jamak dari araq, wa huwal azmul ladzi ukhidha minhu aktsarul lahmihi. Ya, dan araq sendiri itu adalah tulang yang sebagian besar dagingnya sudah diambil, balungan bahasa kita. Ai idza a'taituhu qat'an atau qit'an minal lahmi liyusilaha fa inni a'udduha makhafatadh. Itu maksudnya Salman seakan-akan mengatakan, kalau aku akan menyerahkan beberapa potong daging atau beberapa potong tulang untuk dikirim kepada seseorang, maka aku menghitungnya terlebih dahulu. Ya, ini ada 20 tulang ya, misalkan gitu. Karena apa? Khawatir terjadi buruk sangka. Kalau ternyata kita nggak ngitung, di pikiran kita 20 tulang, tapi ternyata yang terkirim cuma 19, padahal memang jumlahnya 19, kita yang tidak benar menghitungnya, maka kita akan buruk sangka kepada pembantu kita. Taib. Wa anil miqdami. Nah, ini beralih pada pembahasan yang lain, masih terkait dengan hak-hak pekerja. Wa anil miqdami radhiyallahu anhu qala, dan dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqah. Apa yang kau beri makan dirimu sendiri, maka itu sedekah.
kita makan untuk diri kita sendiri, maka itu sedekah. Wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa sedekah. Dan apa yang kau beri makan kepada anakmu, istrimu dan pembantumu, maka itu sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ai idza qasada bin nafaqati alaihim wa talabas thawab. Jadi kita memberi makan diri kita, keluarga kita dan pembantu kita itu menjadi sedekah, bernilai sedekah apabila bermaksud untuk menafkahi mereka dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari pahala wahtasabal ajra dan mengharap ganjaran indallahi tabaraka wa taala, di sisi Allah tabaraka wa taala. Fa bihadhihi niyyati takunu shadaqatan. Maka dengan niat semacam ini jadilah itu sebagai sedekah. Wa fil hadisi yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis yang telah masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau diniatkan itu untuk menafkahi, menunaikan kewajiban dan berharap pahala dari Allah, maka dinilai sedekah. Wa amma adapun idza lam takun bi niyyati ihtisabil ajri was thawabi indallahi subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kalau dia tidak ada niat mengharap dan mencari pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa innahu biha yasqutul wajib, maka itu hanya sekedar menggugurkan yang wajib. Ya, atau yusqitul wajibah, menggugurkan yang wajib. Ya, wa tabarru az-zimmah, menggugurkan yaitu apa? Az-zimmah, beban, tanggungan. Jadi hanya sekedar menggugurkan yang wajib atau menggugurkan tanggungan. Amma nailul ajri was thawab, adapun meraih pahala dan ganjaran, fala yakunu illa bihtisabil ajr, maka tidak akan didapatkan kecuali dengan mengharap pahala. Dapat pahala atau tidak orang yang memberi makan orang lain, keluarganya, pembantunya, anak istrinya, bahkan dirinya, tergantung niat. Kalau hanya sekedar ngasih saja tanpa ada niat mengharap pahala, tanpa ada niat menunaikan kewajiban memberi nafkah, maka tidak ada pahala sedekah. Ya. Makanya mendapatkan pahala itu harus dengan niat mencari pahala. Walihada ja'at tasrih, oleh karenanya telah datang ketegasan bihadzal qaid, syarat semacam ini, fi ba'dil ahadits, di sebagian hadis yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslima, sesungguhnya seorang muslim, idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan, apabila ia menafkahi keluarganya dengan sebuah nafkah, wa huwa yahtasibuha, dan dia berharap pahala darinya, kanat lahu shadaqah, maka itu seperti sedekah baginya. Dan kalau sesuatu itu sudah dianggap sebagai sedekah, maka tentu akan mendapatkan pahala. Ay yahtasibuha indallahi tabaraka wa ta'ala ajran wa thawaba, yaitu dia berharap di sisi Allah pahala dan ganjarannya. Fa idza anfaqa ala man talzamuhu nafaqatuhum, dan apabila ia menafkahi
orang yang wajib untuk ia nafkahi, wa huwa yahtasibu nafaqatahu indallahi ta'ala, dan dia berharap untuk mendapatkan pahala dari nafkahnya ini di sisi Allah, kutibat lahu sadaqah wa uthiba alaihi thawabul mutasaddiqin, maka dicatat baginya seakan-akan dia telah bersedekah dan diberi ganjaran seperti ganjaran orang-orang yang bersedekah. Nah, kemudian saya mengulang kembali hadis Nabi SAW tersebut. Qauluhu, sabda beliau, ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqah, wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa sadaqah. Apa yang kau beri makan dirimu sendiri maka itu sedekah. Apa yang kau beri makan anak, istri dan pembantumu maka itu sedekah. Ya. Kemudian Syekh membahas hadis ini sesuai dengan bab yang kita pelajari tentang hak karyawan atau pekerja atau pembantu atau yang semisalnya. Ta'ammal adimal manni wa wasi'a fadlillahi tabaraka wa ta'ala. Cermatilah betapa agungnya anugerah dan luasnya karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Manna 'alaika bit ta'ami wa bil mal. Allah berikan karunia kepadamu dengan makanan dan harta. Summa idza akhadta ta'aman tashtahi, lalu engkau ambil lagi makanan itu yang engkau sukai, wa syaraban tahtaju ilai, minuman yang engkau butuhkan, wa ta'imtahu, dan engkau makan sendiri, wa ajrahu indallahi azza wajal, lalu mengharap pahala di sisi Allah azza wajal, kutibat laka sadaqatun tu'jaru fiha ajral mutasaddiqin. Ya, maka dicatat bagimu apa? Pahala sedekah dan diganjar seperti orang-orang yang bersedekah. Ya. Ini Syekh mencoba untuk mengajak kita mencermati. Makanan, harta datangnya dari Allah. Ini sudah karunia dan anugerah yang besar. Lalu kita makan untuk kebutuhan kita sendiri, loh itu dapat pahala. Dengan catatan apa? Niat. Ya, gambarannya kalau misalkan dilafatkan kira-kira, meskipun niat itu tidak perlu dilafatkan ya, tapi kalau mau dilafatkan biar kita paham, ya Allah, aku makan untuk diriku mengharap pahala darimu ya Allah. Nah, seperti itu kira-kira kalau dilafatkan saya, mungkin seperti itu. Jadi kita mendapatkan harta, mendapatkan makanan, itu sudah merupakan karunia dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan kita karunia-Nya, ya kita nggak bisa makan. Jadi kita bisa mendapatkan makanan dan harta itu murni semata-mata karunia dari Allah. Lalu kita manfaatkan untuk diri kita sendiri saja, lo dapat pahala. Kalau kita berikan kepada orang lain dapat pahala, nah ini wajar. Kita nggak mengambil bagian kita serahkan ke orang, dapat pahala, wajar. Ya, meskipun di dalam hadis ini disebutkan anak, istri, pembantu, karena sebenarnya mereka itu tanpa ada katakanlah keutamaan bersedekah, ya mereka orang yang wajib kita nafkahi. Jadi nggak berpikir ulang kita untuk memberi makan anak kita, istri kita, pembantu kita, wong ikut tinggal bersama kita. Jadi rasa berat itu tidak ada, wong ini keluarga kita. Ya, tapi itu dinilai sedekah. Padahal mereka adalah orang-orang yang wajib kita nafkahi. Dan mungkin kebanyakan atau sebagian kita nggak mikir dapat pahala dari sisi ini. Makanya butuh apa nih? Niat. Ternyata bisa loh dapat pahala dengan memberi makan anak kita, istri kita, keluarga kita, dan orang yang tinggal bersama kita seperti pembantu kita. Nah ini ya, begitu agungnya karunia Allah kepada kita. Allah yang ngasih makan kita, lalu kita makan sendiri dapat pahala. Kita kasihkan istri, anak, keluarga dapat pahala. Kalau kepada orang lain jelas
Ada orang lain kita perlu mikir, ini pantas nggak dikasih makan, eman nggak kita. Tapi kalau keluarga kan nggak eman kita. Ya, kalau kita ngasih ke orang lain baru wajar ini dianggap sedekah, karena ini harta yang harusnya bisa untuk kita dan keluarga kita, tapi kita serahkan kepada orang lain. Nah, di situ ada seakan-akan tantangan itu ya. Kalau kita mampu menundukkan hawa nafsu kita, memberikan kepada orang lain, ya jelas kita sepakat ini sedekah. Tapi kepada keluarga siapa yang nyangka? Ternyata bisa dapat pahala sedekah. Falihada fanniyatus salihah, maka dengan niat yang saleh, sya'nuha azim, itu perkaranya besar. Wa fiha barakatun la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala, dan di dalamnya juga terdapat keberkahan yang tidak diketahui kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa indama yanwil 'abdu fi a'malihi, maka ketika seorang hamba berniat di dalam amalan-amalannya, di dalam aktivitas-aktivitasnya, wa dukhulihi wa khurujihi wa qiyamihi wa qu'udihi wa aklihi wa syurbihi wa naumihi, ya, baik dia masuk rumah, apa niatnya masuk rumah? Ingat hadis. Ya, di antara keselamatan itu adalah wal yasa'ka baitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya engkau merasa luas berada di rumahmu. Nah, masuk rumah niatnya agar merasa tenang. Nah, dapat pahala. Wa khurujihi, keluar dari rumah juga demikian. Saya wajib memberi nafkah keluarga, maka saya keluar untuk berharap karunia dari Allah. Misalkan ya, berdiri, duduk, makan, minum, tidur, termasuk wa ta'amulihi ma'a khadimihi atau khadamihi wa ummalihi, bermuamalah dengan pembantu dan pekerja-pekerjanya. Kullu dzalika yahtasibuhu indallahi azza wa jalla, semua yang ia lakukan untuk mengharap pahala dari Allah azza wa jalla. Fa inda idzin tatabaddalul 'adat ila ibadat, maka dengan demikian berubahlah yang awalnya itu adat menjadi ibadah. Adat itu selain ibadah, aktivitas kita, kebiasaan kita. Ya, wa yu'jaru 'alaiha al-'abdu wa yuthab, dan seorang hamba akan mendapatkan pahala dan ganjaran dengan amal tersebut. Ini yang disebut oleh para ulama kita dengan ibadah ghairu mahdhah. Ya, amalan yang itu tidak secara zatnya bukan berupa ibadah, tapi kalau diniatkan untuk mengharap pahala, maka itu menjadi ibadah. Ya, dengan apa? Dengan niat. Taib, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menutup pembahasan di bab yang ke-9 ini dengan membawakan satu kisah dari seorang sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif hafizahullah, wa min al-mawaqifil jamilati fi ikramil khadim, dan di antara sikap yang sangat indah di dalam memuliakan pembantu, wal ihtimami bi amrihi, dan ikut memikirkan urusannya, qissatu zawaji Rabi'ah ibni Ka'ab, kisah pernikahannya Rabi'ah bin Ka'ab, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara pelayan dan pembantunya Rasulullah, mungkin nama yang terlintas Anas bin Malik, sahih, tidak kita ragukan. Tapi ternyata beliau memiliki pembantu yang lain yang mungkin tidak terlalu kita kenal, dan itu adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya, nah ada kisah yang menakjubkan antara Rabi'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, kuntu akhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku seorang yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi SAW berkata kepadaku, ya Rabi'ah, ala tatazawwaj. Wahai Rabi'ah, kenapa kamu enggak nikah? Qala faqultu, maka aku pun berkata, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah tidak ya Rasulullah. Ma uridu an atazawwaj, aku tidak ingin menikah. Apa alasannya? Ma indi ma yuqimul mar'ah, aku tidak memiliki sesuatu untuk menafkahi seorang wanita. Wa ma uhibbu an yashghalani anka syai'un, dan aku tidak ingin ada sesuatu yang lain yang akan menyibukkanku dari berkhidmat kepadamu. Qala, Rabi'ah mengatakan fa'arada anni, maka beliau pun berpaling dariku. Artinya beliau enggak maksa gitulah. Ya. Enggak maksa. Seperti apa yang pernah kita baca dari kisah Nabi dengan Anas bin Malik. Nabi enggak pernah, kenapa enggak kau lakukan itu? Kenapa kau lakukan itu? Nabi ikut campur dan kritik gitu ya. Nah, Nabi hanya tanya, kamu enggak nikah? Enggak ya Rasulullah. Karena ini karenanya, sudah selesai. Nabi tidak terlalu dalam mencampuri alasan dari Rabi'ah. Tsumma qala li ba'da dzalik, kemudian di lain waktu beliau tanya lagi kepadaku, ya Rabi'atu ala tatazawwaj, wahai Rabi'ah, kenapa kamu enggak nikah? Atau mengapa kamu tidak menikah? Qala faqultu, aku pun berkata lagi, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah tidak ya Rasulullah. Ma uridu an atazawwaj wa ma indi ma yuqimul mar'ah, aku tidak ingin menikah dan aku tidak memiliki sesuatu untuk menafkahi wanita. Wa ma uhibbu an yasghalani anka syai'un, dan aku tidak ingin ada hal yang lain yang menyibukkanku dari berkhidmat kepadamu. Fa'arada anni, beliau pun berpaling dariku. Ya. Qala, kemudian Rabi'ah batin. Summa raja'tu nafsi, lalu aku berpikir ulang. Aku mengajak bicara jiwaku. Lalu aku mengatakan dalam batin, wallahi ya Rasulullah, anta a'lamu bima yuslihuni fid dunya wal akhirah. Ini enggak disampaikan kepada Rasulullah. Ini batinnya Rabi'ah. Demi Allah wahai Rasulullah, engkau lebih tahu apa yang terbaik bagiku dunia dan akhirat. Jadi Rabi'ah nampaknya sadar, Nabi bertanya 2 kali, enggak mungkin ini sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku. Ya, kalau sekali ditanya kita nolak, mungkin oh ya sudah, berarti Rabi'ah mungkin lebih baik enggak nikah saja. Tapi tanya 2 kali dengan pertanyaan yang sama, dan saat itu Rabi'ah masih menjawab dengan jawaban yang sama. Tapi setelah yang kedua ini dia mikir, seakan-akan Nabi tanya 2 kali ini, beliau ini tahu mana yang terbaik bagiku. Ya. Qala, lalu aku berkata lagi di dalam diriku, wa ana aqulu fi nafsi la in qala li salisah la aqulanna na'am. Kalau Nabi tanya lagi yang ketiga, aku akan jawab apa? Iya. Ya. Ternyata faqala li salisah, Nabi bertanya lagi untuk yang ketiga kali di lain waktu, ya Rabi'atu ala tatazawwaj, pertanyaannya sama persis, wahai Rabi'ah, kenapa kamu tidak menikah? Qala faqultu, Rabi'ah pun berkata, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, maksudnya mau ya Rasulullah. Ya, murni bima syi'ta au bima ahbabta, perintahkan kepadaku apa yang kau kehendaki, apa yang kau sukai. Terserah bahasa dia. Kesimpulannya dia jawab mau. Berikutnya terserah, Anda mau menyuruh saya apa ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, intaliq ila ali fulan, pergilah kamu ke keluarganya fulan. Ila hayyin minal ansar fihim tarahi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditunjukkan kepada salah satu dari kampung
orang-orang Ansar yang diantara mereka ada orang yang memiliki hubungan baik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqul lahum, katakan kepada mereka, maksudnya sampaikan kepada mereka, keluarga yang akan kau datangi, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'ukumus salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada kalian. Wa ya'murukum an tuzawwiju Rabi'ata fulanatan imra'atan minhum. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk menikahkan Rabi'ah, maksudnya saya, dengan fulanah, yaitu salah seorang wanita dari keluarga mereka. Nah, sampaikan pesan ini kepada mereka. Qala, Rabi'ah pun berkata, fa'ataituhum, aku pun mendatangi mereka, faqultu lahum bidzalik, atau faqultu lahum dzalik, maka aku pun menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Qalu, mereka pun berkata, marhaban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi rasuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah enggak ikut ya. Tapi nama beliau disebut di dalam penyambutan. Marhaban bi Rasulillah. Ya, selamat datang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selamat datang pula bagi utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yarji'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bihajatihi. Kata keluarga mereka, demi Allah tidaklah datang atau kembali ke sini utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan karena hajatnya beliau. Jadi di sini keluarga tersebut betul-betul memuliakan Rabi'ah tanpa memandang beliau itu hanya seorang pembantu pelayan, karena yang dilihat siapa yang mengutus. Ya, siapa yang mengutus? Kalau utusan Rasulullah maka jelas pasti recommended bahasa kita. Ya, jadi apa yang diutus oleh Rasulullah SAW pasti itu karena sebuah hajat dari beliau. Qala, Rabi'ah pun berkata, fa akramuni wa zawwajuni wa altafuni. Maka mereka pun memuliakanku dan menikahkanku dengan wanita dari keluarga mereka, dan mereka berbuat lembut kepadaku. Rawahu Ahmad wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Hakim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pesan dari hadis ini jelas. Apa itu? Betapa perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembantunya, kepada pelayannya. Sampai-sampai pembantunya belum nikah itu ditawari nikah. Enggak mau sekali, dua kali, Nabi enggak bosan nawari untuk yang ketiga kalinya. Ya. Dan pembantu ini merasa bahwa kalau Nabi menawarkan suatu itu hal yang tentu lebih baik bagiku, sehingga ia pun menyambut yaitu tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang ketiga kalinya. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudah masuk Isya. Azan terlebih dahulu, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian berakhirlah pembahasan kita pada bab yang ke-9 atau bagian yang ke-9, hukukul ummal, hak-hak para pekerja. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu bab yang ke-10, sana'iul ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan. Tafadhal, silakan. Tidak ada? Baik, jika demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.